terima kasih. Jadi kalau untuk tips bagaimana supaya cepat hamil, yang jelas kan sebelum hamil itu ada syarat-syaratnya. Ya kalau menikah itu jangan sampai usianya jangan terlalu muda. Jadi kalau umurnya terlalu muda, tentunya alat-alat reproduksi sudah menikah. Bagaimana supaya cepat hamil? Ya tentunya ada syarat-syaratnya untuk supaya cepat hamil itu. Pertama ya jangan menggunakan kontrasepsi, kemudian mengkonsumsi ya makanan-makanan yang bergizi sehingga nanti menambah kesuburan daripada wanita itu sendiri, pasangan itu sendiri, baik laki-lakinya maupun yang perempuannya. Ya, jadi kalau untuk program hamil itu ada langkah-langkahnya seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Jadi pasangan itu misalnya sudah minimal 1 tahun menikah, belum hamil, berhubungan secara teratur dan tidak menggunakan kontrasepsi. Itu namanya pasangan yang infertil primer. Nah, bagaimana untuk program kehamilannya? Tentu kita akan mencari faktor penyebabnya apa. Apakah dari pihak suami, pihak istri, seperti yang saya jelaskan tadi kan spermanya bagus atau tidak, kemudian dari pihak istri apakah ada sumbatan saluran turunan atau tidak. Nah, disitulah kita akan bisa memprogramkan apakah secara fertilisasi secara alami dulu. Kalau secara alami nanti mungkin kita kasih obat-obat untuk itu ovulasi nanti supaya sel telurnya matang sehingga terjadi membuah secara alami ya. Kalau seandainya spermanya bagus. Tapi kalau nanti pada saat hasil pemeriksaan itu ternyata nanti spermanya jumlahnya kurang, gerakannya kurang, tapi itu jangan terlalu berkecil hati dulu. Kita ada teknik yang lain, yaitu dengan cara inseminasi nanti. Ya, inseminasi itu bisa bantu untuk mempermudah terjadi pembuahan. Jadi nanti kita akan semprotkan sperma langsung ke dalam akun uterinya dalam rahimnya supaya mempersingkat terjadinya ini. Jadi jumlah sperma yang tidak begitu banyak kita pilih nanti yang bagus-bagus, nanti kita akan semprotkan pada saat ya kira-kira mana pada saat ovulasi. Nah, itu untuk inseminasi. Inseminasi itu juga bisa diulang beberapa kali siklus, bisa 3 kali siklus. Misalnya siklus pertama belum hasil, mungkin diulang siklus berikutnya. Jadi ke 1 tahun berhubungan teratur tidak menggunakan kontrasepsi, tidak hamil, itulah dikatakan pasangan itu pasangan infertil yang belum punya anak. Itu ada 2 pasangan infertil itu, infertil primer dan sekunder. Kalau yang primer itu memang dia belum pernah punya anak sama sekali. Jadi dari saat dia menikah sudah 1 tahun lebih dia tidak hamil. Nah, itu infertil primer. Kalau yang sekunder dia sudah punya anak pertama. Nah, mau yang anak yang kedua dan seterusnya susah. Nah, anak pertama mungkin sampai 11 tahun. Untuk anak yang kedua nggak dapat. Nah, itu infertil primer. Nah, itu untuk promil kita harus cari penyebabnya di mana. Apakah dari faktor suami, apakah dari faktor istri, terutama yang primer yang belum punya anak sama sekali. Nah, jadi nanti dilihatlah kalau untuk suaminya kita akan melakukan analisa sperma. Dilihatlah nanti di situ spermanya, jumlah spermanya bagaimana, sperma keseluruhannya, kemudian gerakannya apakah aktif, kemudian bentuk dan morfologinya. Jadi di situ nanti bisa dilihat hasil analisa sperma dari suaminya apakah normal atau tidak. Nah, kalau dia tidak normal tentunya akan kita obati, dikasih suplemen atau hormonal sehingga akan mendapatkan kualitas spermatozoa yang bagus. Kemudian untuk dari pihak istri itu tentukan dulu apakah siklus haidnya teratur atau tidak. Itu juga mempengaruhi. Iya, akan mempengaruhi. Kalau siklusnya relatif tidak teratur, mungkin susah haid, mungkin dalam 3 bulan, 4 bulan dah haid, itu biasanya siklusnya itu tidak ada ovulasi, jadi siklus anovulatory namanya. Kalau dia tidak ada ovulasi, bagaimana mau terjadi pembuahan? Nah, itu dari faktor siklus haid. Kemudian dari ini juga tentukan dulu, pastikan dulu apakah saluran telurnya bagus, tidak ada sumbatan. Jadi kalau dalam promil itu, kalau dari pihak istrinya nanti kita akan tentukan apakah siklusnya ovulasi atau tidak. Kemudian saluran telurnya itu apakah ada sumbatan atau tidak. Jadi kita akan memeriksa itu. Dua-duanya bagus, semua bagus, suaminya bagus, istrinya bagus, itulah tadi.
ada sekitar 25% kasus infertilitas itu tidak diketahui penyebabnya. Iya. Makanya banyak-banyak. Namun kalau ternyata sudah 3 siklus dia ternyata juga belum kehamilan, perlu dipikirkan untuk bayi tabung IVF. Jadi inseminasinya, fertilisasinya di luar ini kayak bayi tabung, program bayi tabung. Nah itu tentunya kalau program bayi tabung itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan memang keberhasilannya itu tidak 100%, paling sekitar 20-30%. Yang jelas biaya akan tambah meningkat kalau untuk ini biaya untuk bayi tabung itu. Itu alternatif terakhir.